melakukan percobaan kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebuah kawat tembaga, selotip, magnet neodymium, cup plastik, kabel, ampas, cutter, dan paku. Adapun langkah-langkah pada percobaan ini adalah: pertama, ciptakan kumparan magnet. Ambil kabel magnet atau tembaga kabel tipis berlapis dan bungkus sekitar 10 kali di sekitar tepi tabung dari kertas. Biarkan beberapa sentimeter kabel berada di awal dan akhir kumparan. Kedua, lepaskan perlahan kumparan dari tabung. Bungkus ujung kabel di sekitar kumparan pada titik-titik yang berlawanan dari lingkaran. Tambahkan perekat untuk mengikat kumparan bersama-sama jika diperlukan. Setelah kumparan aman dan seimbang, Anda bisa memotong kabel berlebih dan hanya menyisakan sepan. Ketiga, mulailah membuat dasar. Buat 4 lubang di gelas plastik dengan menggunakan paku payung. Tempatkan satu lubang berjarak 1 cm dari atas dan lubang lainnya berjarak 1 cm dari bawah, lalu lakukan hal yang sama di sisi berlawanan. Selain gelas plastik, Anda juga bisa menggunakan styrofoam atau gel. Keempat, buatlah ujungnya ke baterai. Potong 2 potong kabel sepanjang 3 kali tinggi gelas dan masukkan benang melalui lubang-lubang di gelas. Kelima, posisikan gelas terbalik. Tempatkan satu magnet di luar ujung tertutup gelas. Di bagian dalam, tempatkan magnet lain atau lebih jika perlu untuk menahan magnet pertama. Keenam, amplas kabel. Amplas ujung kabel di dasar gelas dan atur agar terhubung ke baterai. Ketujuh, sesuaikan kabel yang akan menahan kumparan. Dirikan kumparan pada magnet dan sesuaikan dengan ketinggian kumparan di kabel dukungan. Lekukan ke depan salah satu kabel yang terhubung dan lekukan ke belakang kabel yang lainnya pada puncak kumparan. Kedelapan, ciptakan tenggaran. Jadikan kabel yang berlekuk sebagai tenggaran kumparan sehingga kumparan ditahan di bidang sekecil mungkin antara kumparan dan magnet. Kesembilan, amplas kabel pendukung. Ambil kumparan dan amplas semua lapisan dari salah satu kabel pendukung. Di kabel lainnya, amplas hanya setengah dari lapisan, sehingga lapisan akan mulai menyentuh kabel pendukung ketika kumparan didekatkan ke magnet. Untuk mengatur pengamplasan, Anda dapat menambahkan. Kesepuluh, hubungkan baterai dan uji motor. Amankan kabel ke baterai menggunakan perekat. Pastikan kedua ujung kabel menyentuh ujung positif dan negatif dari baterai. Beberapa penyesuaian mungkin diperlukan. Saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik, sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Kumparan kawat berinti besi yang dialiri arus. Prinsip dasar motor listrik didasarkan pada interaksi antara medan magnet dan arus listrik. Ketika arus listrik dialirkan melalui kawat yang ditempatkan di medan magnet, gaya dan gerakan mekanis terjadi, menghasilkan putaran pada rotor motor. Namun, terdapat beberapa teori dasar dan hukum yang menjadi prinsip kerja motor listrik sederhana, yaitu yang pertama menggunakan hukum medan magnet. Prinsip ini menyatakan bahwa medan magnet di sekitar konduktor kawat akan terbentuk ketika arus listrik mengalir melaluinya. Besar medan magnet yang dihasilkan berbanding lurus dengan besarnya arus listrik yang mengalir melalui kawat. Yang kedua, dengan menggunakan hukum gerak Lens. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika medan magnet eksternal berubah, medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dalam kawat akan mencoba untuk menentang perubahan tersebut. Hal ini menyebabkan rotor motor bergerak untuk mengurangi perubahan medan. Dan yang ketiga, dengan menggunakan hukum gaya Lorentz. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika arus listrik mengalir melalui kawat yang ditempatkan di medan magnet, gaya magnetik akan bekerja pada kawat tersebut. Gaya ini menimbulkan gerakan pada kawat sejalan dengan arah gaya tersebut. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip tersebut, motor listrik menghasilkan gerakan mekanis melalui interaksi antara medan magnet stator bagian yang diam dan rotor bagian yang berputar. Arus listrik dialirkan melalui kumparan kawat di stator, menciptakan medan magnet tetap. Medan magnet ini berinteraksi dengan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dalam kumparan kawat rotor yang kemudian menyebabkan rotor berputar. Perubahan arah arus listrik yang mengalir melalui kumparan stator akan mengubah arah medan magnet stator dan rotor akan mengikuti perubahan tersebut. Dengan mengontrol arus listrik yang mengalir melalui kumparan stator,
kecepatan dan arah putaran rotor dapat dikendalikan.